wanna save my life. Had to cut in foes again. Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada ya. Di video kali ini, meskipun agak lambat ya, saya ingin membahas tentang preview laga big match antara Spurs yang akan menjamu tim kesayangan kita, The Blues Chelsea, di markas mereka yakni Tottenham Stadium. Dan ini merupakan laga sulit ya bagi The Blues, mengingat sejauh ini Spurs menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Premier League. Ya, bukan hanya itu permasalahannya, tetapi ya yang lebih menakutkan dari Spurs sejauh ini ya di Premier League, hanya satu pemainnya yang belum mencetak gol. Hanya satu pemain inti ya, pemain utama dari Spurs yang belum mencetak gol di Premier League, tapi sudah mencatatkan satu assist, yakni Pedro Porro. Sementara pemain yang lain itu rata-rata sudah mencetak gol di Premier League musim ini. Ya, sebut saja Son ya, sudah mencetak 8 gol sejauh ini. James Maddison ya, Richarlison, kemudian Dejan Kulusevski ya, Bissouma, ini semua sudah mencetak gol ya. Pepe Matarsar, gelandang bertahan, bahkan Emerson Royal yang bermain di fullback kiri, ini juga sudah mencetak 1 gol. Van der Ven ya, Mieke van der Ven ya, pemain yang didatangkan dari Liga Jerman, ini juga sudah mencetak 1 gol. Christian Romero ya, partner Van der Ven di posisi center back Spurs, ini juga sudah mencetak 1 gol untuk Spurs di Premier League musim ini. Ya, hanya Pedro Porro yang bermain di fullback kanan yang belum mencetak gol sejauh ini. Ya, tetapi dia sudah menyumbangkan 1 assist di Premier League. Jadi, ya inilah yang saya bilang cukup menakutkan ya, karena semua pemain Spurs ini bisa mencetak gol. Ditambah lagi ya keefektifan mereka dalam mengkonversi peluang menjadi gol, ini menjadi sinyal bahaya untuk lini pertahanan The Blues di laga nanti. Apalagi pemain bertahan The Blues sejauh ini sering sekali melakukan kesalahan di lini pertahanan, khususnya Robert Sanchez ya, ketika melakukan build up serangan dari bawah. Ya, ini menjadi ya sinyal bahaya untuk The Blues di laga menghadapi Spurs nanti di Tottenham Stadium. Meskipun ya secara statistik di 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi ya, The Blues masih unggul atas Spurs secara head to head. 3 kemenangan ya, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan diraih oleh The Blues ketika menghadapi Spurs di 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Begitupun ya kalau kita menarik 5 laga terakhir di Premier League ya, The Blues masih unggul juga dari Spurs dengan koleksi kemenangan yang sama ya, 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan dari Spurs. Dan saya berharap ya di laga ini Pochettino tidak lagi bereksperimen seperti di laga menghadapi Brentford, memainkan Axel Disasi di posisi fullback kanan, padahal kita punya Malo Gusto yang bermain sangat baik ketika menghadapi Arsenal ya, meskipun kita bermain imbang 2-2. Kemudian kita masih punya Reece James yang sejauh ini memberikan solusi ketika The Blues mengalami kebuntuan ya di lini serang. Ya, dia bisa menjadi opsi dari lini kedua The Blues ya, dimana shooting dari luar kotak penaltinya tidak diragukan lagi ya. James punya atribut ya, shooting yang terarah, shooting yang keras dari luar kotak penalti. Itu terlihat di satu momen ya ketika menghadapi Blackburn Rovers, meskipun shootingnya masih melebar, tetapi itulah yang kita butuhkan dari Reece James. Sejauh ini ya kehilangan Reece James di posisi fullback kanan itu sangat terasa ketika kita menghadapi tim yang secara permainan ya bermain lebih bertahan, bermain low block ya, cenderung parkir bis ya. Pemain seperti Reece James ini sangat dibutuhkan untuk membongkar pertahanan lawan. Ya, tetapi di laga menghadapi Spurs ya, saya berharap Pochettino lebih memilih Malo Gusto. Ya, karena ya prediksi saya jalannya laga di pertandingan ini ya kemungkinan besar akan dikendalikan oleh Spurs ya, dan pemain Chelsea akan lebih banyak
bertahan ya di wilayah mereka sendiri dan sesekali melakukan counter attack ya. Kemungkinan besar jalannya laga akan seperti itu. Jadi saya berharap Pochettino menurunkan line up yang hampir sama persis ketika The Blues bermain menghadapi Arsenal. Jadi semoga ya Pochettino menurunkan line up yang hampir sama ketika The Blues bermain menghadapi Arsenal. Dan kembalinya Benoit Badiashile saya rasa akan lebih memperkokoh lini pertahanan kita ya. Pemain ini merupakan ya center back yang bisa membangun serangan dari bawah dan sangat jarang melakukan back pass ke belakang ya, ke kiper, sehingga ya kesalahan Robert Sanchez ini bisa diminimalisir di laga menghadapi Spurs nanti. Oke, kita akan sedikit memprediksi line up yang akan diturunkan oleh Pochettino di laga ini. Robert Sanchez akan tetap berada di bawah Mister gawang The Blues Chelsea ya. Dia belum tergantikan sejauh ini meskipun sering melakukan blunder, tetapi Pochettino masih percaya Robert Sanchez akan menjadi kiper nomor 1 The Blues ya, kiper yang tidak akan tergantikan di bawah Mister The Blues. Oke, kemudian di posisi fullback kanan ya, meskipun Reece James bisa memberikan solusi yang lebih ketika menyerang, tetapi ya, menghadapi Spurs saya lebih memilih Malo Gusto untuk bermain di posisi fullback kanan. Sementara untuk fullback kiri ya, dengan kembalinya Benoit Badiashile ke starting line up ya, saya berharap Levi Colwill dimainkan di posisi fullback kiri, Benoit Badiashile bermain bersama Axel Disasi di duet center back. Untuk double pivot ya, Moises Caicedo, Enzo Fernandez tentu menjadi pilihan utama di laga ini ya, karena ya Enzo Fernandez punya progresi passing ke depan yang sangat baik. Ketika menghadapi Brentford, Enzo Fernandez tidak bermain ya, lini tengah The Blues sangat kehilangan kreativitas ya. Meskipun kita punya Cole Palmer, tetapi ya, Conor Gallagher kita tahu bersama pemain ini sangat bagus ya, tidak ada yang bilang jelek pemain ini, tetapi secara teknis ya Conor Gallagher ya bisa dibilang bukanlah pemain yang bisa membangun atau merancang serangan untuk mencetak gol. Lihat saja cara dia bermain. Ketika dia mendapatkan bola, dia akan selalu memberi umpan ke pemain yang ada di depannya. Jarang sekali dia merubah arah permainan ya, jarang sekali dia balik badan untuk membangun serangan dari arah berlawanan ya, ketika dia menerima bola. Inilah kelemahan yang dipunyai ya, yang dimiliki oleh Conor Gallagher ya. Tetapi secara permainan, fighting spirit di lapangan ya, perebutan bola ya, saya tidak meragukan Conor Gallagher. Menurut saya dia adalah Gattuso-nya Premier League, Gattuso-nya Inggris ya, sehingga keberadaannya di lini tengah The Blues meskipun dia bermain agak ke depan, ini bisa membuat solid lini tengah The Blues Chelsea ketika The Blues ya, para pemain The Blues tidak memegang bola. Untuk posisi flank kanan ya, saya berharap Raheem Sterling dimainkan di posisi ini sama ketika menghadapi Arsenal. Sementara untuk flank kiri ya, kembalinya Michael Mudryk ya, semoga bisa memberikan solusi gol yang tidak disangka-sangka dari sisi sebelah kiri penyerangan The Blues. Sementara untuk Cole Palmer ya, saya berharap dia bermain sebagai false nine di pertandingan ini ya. Dan komposisi pemain ini ya kemungkinan besar akan menyulitkan Spurs ya, dimana para pemain bertahan Spurs yang sejauh ini sudah mencetak gol ini akan lebih berhati-hati untuk ikut membantu serangan ya, karena mereka pasti akan memperhitungkan counter attack yang akan dibangun oleh The Blues. Kecepatan Raheem Sterling di sisi kanan, kecepatan Michael Mudryk di sisi kiri, sementara ketenangan yang dimiliki oleh Cole Palmer dalam mendistribusikan bola ketika The Blues menyerang, ini akan menjadi senjata yang cukup menakutkan ya bagi lini pertahanan Spurs. Oke, jadi ya saya kira The Blues bisa meraih kemenangan di laga ini ya, tidak ada yang tidak mungkin ya. Mentok-mentok hasil seri yang kita dapat, sejelek-jeleknya hasil yang didapatkan oleh The Blues di laga ini adalah hasil seri. Kekalahan ya bisa dibilang agak jauh ya dari The Blues di pertandingan ini, karena kita melihat
ya dari beberapa pertandingan The Blues hanya kalah dari tim yang bermain parkir bis, ya, bermain low block dan cenderung ekstra defensif. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini ya. Tentu harapan kita The Blues bisa meraih kemenangan berapapun selisih golnya ya, agar bisa berada di rank 10 dengan koleksi 15 poin dan memperkecil jarak poin dengan rival kita yang ada di peringkat 4 besar Premier League saat ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.